Sebagian aktor dan aktris tokusatsu kadang mendapat peran lain di serial berbeda. Namun tak jarang peran yang mereka mainkan nyaris tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Baik dengan personality yang serupa, gaya berpakaian yang identik, dan juga masih banyak hal lainnya. Sehingga kesannya mereka hanyalah tokoh yang sama dengan nama berbeda. Dan dalam hal ini, kita akan mengulas typecast atau keidentikan karakter yang dimainkan oleh aktor dan aktris tertentu. Sehingga sangat sulit melepaskan image yang telah melekat pada diri mereka sebelumnya. Mau tahu siapa saja? Mari kita simak 10 aktor dan aktris tokusatsu yang selalu memerankan tokoh serupa versi Tokuvex Indonesia. Hiroshi Miyauchi, flamboyan, koboi, dan juga mentor. Kita mengenalnya sebagai banyak sekali tokoh di berbagai serial tokusatsu, mulai dari Kamen Rider V3, Himitsu Sentai Go Ranger, Jaka Dengeki Tai, Kaiketsu Zubat, dan masih banyak lagi. Membuat aktor kawakan yang satu ini merupakan tokoh lintas franchise yang paling produktif pada masa jayanya. Tapi yang mungkin selalu melekat pada dirinya adalah karakteristik koboi, mulai dari pakaian hingga topi ala koboi tersebut. Bahkan sebagian besar tokoh yang ia mainkan selalu berkepribadian flamboyan dan membawa gitar. Meskipun kemampuan gitarnya cukup diragukan sebab tidak sinkron dengan bunyi yang dihasilkan. Mulai dari Akira Shinmei atau AO Ranger, Zubat, dan juga lain semacamnya. Bahkan ia pun kembali dengan personality tersebut di movie Oranger vs Kaku Ranger. Walaupun sudah menjadi mentor dalam serial yang dimaksud. Oh iya, ngomong-ngomong soal mentor, selain di Oranger, ia dikenal sebagai peran yang sama di berbagai Metal Hero series pada awal 90-an. Tepatnya di Tokyo Inspector dan juga Tokyo Sirei Soulbrand sebagai Shunsuke Masaki. Bahkan tetap dengan gaya kepemimpinannya yang juga tegas dan serupa dengan sebelumnya. Hiroaki Iwanaga, hero selengean. Bicara soal aktor lintas franchise, mungkin ini adalah salah satunya. Hiroaki Iwanaga merupakan aktor yang saat ini kita kenal sebagai Akira Date atau Kamen Rider Verve di serial Kamen Rider Ozu pada 10 tahun yang lalu. Awalnya ia pun bermain di serial Tomika Hero Rescue Force sebagai Eiji Ishiguro atau R5. Sebelum dipercaya bermain di Kamen Rider series di usia yang saat itu sudah kepala 3. Dirinya pun tetap bermain di proyek Metal Hero modern sebagai Shu Karasuma atau Uchu Keiji Sider bersama dengan versi junior dari trio Space Sheriff tersebut. Dan tebak saja, jika kamu familiar dengan tokoh Date yang selengean, kamu pasti berpikir kalau semua karakter yang ia mainkan setipe dengan Date. Ya, bisa dibilang begitu. Sebab nyaris apapun karakter yang ia mainkan, memang tidak jauh dari tipe hero yang suka bercanda, humoris, selengean, namun tetap dewasa, bijaksana, dan juga petarung yang handal. Seakan-akan Iwanaga hanya bermain sebagai dirinya sendiri dimanapun ia berada. Chihiro Yamamoto, ahli pedang. Kita mungkin mengenal wanita cantik ini sebagai Raiha Toba di serial Ultraman Jit. Seorang wanita yang kemana-mana selalu membawa sebilah pedang. Karena memang itulah yang merupakan karakteristik Raiha yang kita kenal sebagai ahli pedang wanita. Dengan ambisi untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Tidak jauh dari karakter yang tadi, di Kamen Rider series, aktris yang bernama Chihiro Yamamoto tersebut juga bermain sebagai wanita samurai yang bernama Ageha Takeda di movie Kamen Rider Heisei Generation Dr. Pac-Man. Dan sebelumnya pun, Yamamoto pernah menjadi cameo di Shuriken Sentai Ninja pada episode 29 dan 30 sebagai Kikyo Kusaka, yang lagi-lagi masih berkutat dengan pedang sebab perannya yang adalah seorang ninja wanita. Dan tidak hanya itu, di film garapan Koichi Sakamoto yang berjudul Black Fox Age of the Ninja, Chihiro Yamamoto lagi-lagi mendapat peran sebagai ninja wanita yang bernama Rika Isurugi, yang sekaligus merupakan tokoh utama dalam film tersebut. Semuanya agak tidak mengherankan, sebab wanita kelahiran 1996 tersebut memang sejak kecil mendalami bela diri Taichi, Wushu, dan permainan pedang. Jadi, ia seperti berakting menjadi apa yang dekat dengan kehidupannya. Miki Hara, oversexual woman. Ini mungkin salah satu bom seks di tokusatsu, sebab kerap memainkan karakter yang selalu mengundang syahwat bagi para penonton pria. Miki Hara merupakan model grafur atau spesialis pakaian renang untuk majalah dan juga DVD album pribadinya. Jadi maklum saja kalau perannya memang nggak jauh-jauh dari apa yang kita ketahui.
Di tahun 2007, ia mulai dikenal sebagai peran Hani Kisaragi di serial Cutie Honey the Life, yang merupakan adaptasi dari manga dan anime dewasa dengan judul serupa. Oleh sebab itulah, karakter yang ia mainkan memang sebagai wanita super seksi yang serialnya sendiri diperuntukkan bagi dewasa. Kamen Rider pun pernah menggait dirinya sebagai karakter yang bernama Inga Bling untuk versi movie dari Kamen Rider Fourze, di mana karakternya yang sebagai agen rahasia digambarkan dengan persona yang seksi dan menggoda. Tidak hanya itu, di movie Hurricane Polymer, aktris kelahiran 1987 ini bermain sebagai Polymar Artemis dengan pakaian yang lagi-lagi mengekspos belahan dada besar sang aktris. Walaupun dengan personality yang berbeda-beda dan juga tidak selalu genit, tapi tipe pakaian yang ia kenakan memang selalu menonjolkan aset pribadinya. Masashi Taniguchi, cool guy. Seperti yang pernah kita ulas di beberapa video lalu, bahwa Masashi Taniguchi awalnya kita kenal sebagai Nagare Tatsumi atau Go Blue di serial QQ Sentai Go-Go 5 pada tahun 1999. Ranger biru sekaligus putra kedua dari keluarga Tatsumi yang sifatnya selalu cool, tenang, dan tidak banyak bicara. Sesuai sekali dengan pembawaan serta wajah sang aktor. Sehingga di Kamen Rider Amazons, ia pun kembali bermain walaupun dengan karakteristik yang sedikit berbeda, di mana tokoh Jin Takayama atau Kamen Rider Amazon Alpha adalah tokoh yang lebih ambisius dan juga anti-hero, walaupun tetap dengan persona sebagai pria yang tidak banyak bicara dan juga sangat cool. Hampir sama seperti itu, di Kamen Rider Saber, Masashi Taniguchi lagi-lagi bermain sebagai rider ambisius yang bernama Bahato, dan tetap dengan tampang cool serta personality misteriusnya tersebut, sehingga membuat Taniguchi dikenal dengan pewatakan yang selalu tenang di setiap peran yang ia mainkan. Machiko Soga, leader musuh wanita. Nah, ini dia sang legendaris yang pernah menjadi bagian dari masa kecil hampir semua anak 90-an di seluruh dunia. Machiko Soga mungkin lebih dikenal wajahnya lewat Mighty Morphin Power Rangers sebagai Rita Repulsa, versi dubbing Inggris untuk karakter Bandora dari Kyoru Sentai Zyuranger. Padahal, ia sudah berkali-kali memainkan tokoh penjahat wanita seperti Queen Hadrian yang ada di Denshi Sentai Denjiman dan juga Taiyo Sentai Sun Falcon. Tidak hanya itu, di Metal Hero Series, ia pernah mendapat peran serupa, yakni sebagai Queen Pandora di Jiku Senshi Spielbahn, dan juga versi footage Jepang di VR Troopers sebagai Desponda. Apakah kesamaan dari semua karakter di atas? Yang pertama tentu saja sebagai antagonis wanita, dan posisinya sebagai leader atau paling tidak sebagai petinggi dari kelompoknya. Ia juga bermain dengan karakter ala penyihir yang karismatik dan memiliki suara dan gaya tertawa jahatnya yang sangat khas. Bahkan peran terakhirnya di Maji Ranger, ia pun tetap dengan persona penyihir yang sama, meskipun kali ini sebagai orang baik. Yutaka Hirose, badass antagonis. Hampir sama seperti sebelumnya, pria yang satu ini juga merupakan spesialis antagonis, terutama di Super Sentai Series. Karena peran yang ia mainkan memang condong sebagai penjahat pria di berbagai series berbeda, mulai dari Flashman, di mana ia bermain sebagai Lei Wanda. Kemudian Dr. Kempo yang ada di serial Choju Sentai Lifeman. Lalu ada versi dewasa dari karakter Tran yang disebut sebagai Emperor Tranza di serial Jetman. Serta Jin Matoba yang ada di serial Dai Ranger. Nyaris semua karakter yang ia mainkan memiliki sifat karismatik, arogan, dan juga super kuat. Bahkan kebanyakan tokoh-tokoh di atas selalu menjadi lawan bagi sang Ranger merahnya, sehingga membuatnya menjadi salah satu aktor antagonis paling badass yang pernah ada di Super Sentai. Semua itu didukung oleh pembawaan dan juga tipe wajah yang memang dirasa cocok sebagai antagonis oleh beberapa produser dan juga cast director. Walaupun awalnya, Hirose mengaku kerap mengikuti casting sebagai peran Sentai Ranger walaupun tidak pernah berhasil. Kelson Henderson, orang aneh. Pria asal New Zealand ini memang sudah malang melintang di Power Rangers sejak era Disney, bahkan sampai sekarang. Terutama sejak ia bermain di Power Rangers SPD sebagai karakter yang bernama Boom, seorang teknisi di markas besar SPD yang terkenal dengan gaya nyentriknya tersebut. Ia pun kembali bermain sebagai Phineas di Power Rangers Mystic Force, seorang makhluk aneh yang tinggal di hutan dan kerap bertingkah konyol dan lucu. Peran yang sama pun tetap dipertahankan pada saat bermain di Operation Overdrive sebagai karakter yang bernama North, seorang atau seekor Yeti yang hidup dalam sebuah gua yang dingin tempat Flurious bermarkas.
Dan tebak saja, tokoh tersebut masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika ia bermain di Ninja Steel sebagai mekanik, karakteristik unik dan anehnya tersebut nampaknya tidak bisa lepas dari seorang Kelson Henderson. Jadi seakan ia bermain sebagai dirinya sendiri secara terus-menerus. Bahkan ketika menjadi pengisi suara Cruz di serial Power Rangers Beast Morphers, karakternya pun tetap masih sama seperti yang tadi. Daijiro Kawaoka, orang hilang. Dalam beberapa episode lalu, juga pernah kita singgung perihal aktor yang satu ini, di mana pada tahun 2009, Daijiro Kawaoka pernah bermain sebagai versi alternatif dari Kamen Rider Kabuto yang ada di serial Kamen Rider Decade. Yang dalam kisahnya, ia merupakan pria yang dianggap menghilang dan terpisah dari keluarganya. Setali 3 uang dengan Kabuto, di serial Zyuden Sentai Kyoryuger, Kawaoka juga kembali bermain dengan tipe karakter yang hampir sama, yakni Kenichi Fukui yang merupakan adik ipar dari Nobuharu Udo atau Kyoru Blue. Dan di sini, ia menjadi suami yang telah meninggal dengan screen time yang juga terbatas. Hampir sama dengan sebelumnya tadi, di Kikai Sentai Zenkaiger, pria kelahiran tahun 1978 ini kembali bermain sebagai Isao Goshikida, yakni ayah dari Kaito atau Zenkaiser. Dan lagi-lagi, ia bermain sebagai tokoh yang dianggap menghilang dan juga terpisah dari keluarganya. Bahkan tetap dengan personality yang tenang dan juga dewasa. Jadi Kawaoka nampaknya selalu mendapatkan peran sebagai orang hilang atau orang yang dianggap wafat. Akiko Amamatsuri, antagonis wanita. Dan yang terakhir adalah aktris kawakan yang satu ini, di mana dari awal selalu akrab dengan peran yang selalu sama dengan sebelum-sebelumnya. Wanita kelahiran 7 Juli 1964 ini memang salah satu spesialis penjahat wanita di Super Sentai. Mulai dari Dr. Mazenda yang ada di serial Lifeman, kemudian Gara yang ada di serial Die Ranger, bintang tamu di serial Oranger sebagai Keris, dan juga Algolian Gin di movie Deka Ranger Full Blast Action. Persamaan antara karakter yang kita sebutkan tadi adalah penjahat wanita yang arogan, kejam, dan juga cerdas. Maka dari itu, karakternya lebih banyak sebagai tokoh penjahat yang sangat manipulatif. Bahkan kerap bermusuhan dengan karakter wanita di serial yang ia mainkan. Tapi meskipun begitu, semua tokoh yang ia mainkan memang selalu ikonik dan membekas di mata para fans. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.